Selamat pagi. Berita Jemaat tanggal 8 Agustus tahun 2021. Jemaat terkasih Kristus, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucapkan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah secara virtual di lingkungan pelayanan gereja GKI Samaria dan mengucapkan selamat beribadah pada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada warga jemaat di lingkungan pelayanan GKI Samaria dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan bagi warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan. Kebaktian pagi ini Minggu 8 Agustus tahun 2021, pendeta yang melayani Pendeta Teresia Birangka STH dibantu oleh Penetua Majelis Jemaat GKI Samaria. Majelis Jemaat GKI Samaria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi anggota jemaat dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Layanan informasi lainnya perihal pelayanan akan disampaikan melewati berita jemaat. Majelis Jemaat GKI Samaria mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang secara virtual dan ucapan yang sama kepada Pendeta Teresia Birangka yang menyampaikan firman Tuhan, juga pada Penetua Ganis yang melayani pada kebaktian saat ini, juga kepada Serana Multimedia dan tim, juga diucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdiri. Kita bersama akan tahbiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat duduk kembali. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan
Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama berdoa untuk menyesali dosa dan pelanggaran kita. Kita kiranya memohon pengampunan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya Engkau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu, dan ubahlah hidup kami menjadi baru, yang boleh senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita bersama menerima akan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah Allah yang menolong engkau. Dipersilakan duduk kembali. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1. Ajaib benar anugerah-Mu. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Bapa yang baik, terima kasih selama ini telah menyertai kami dan memberikan pertolongan sepanjang waktu hidup kami. Sangat banyak hal yang patut kami syukuri atas pemberian berkat-Mu. Untuk itu kami mengucapkan syukur dari hati yang paling dalam. Terima kasih atas segala yang Engkau karuniakan. Bimbinglah kami untuk hidup senantiasa bersyukur dan melakukan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya hari ini melalui pembacaan Alkitab yang sebentar lagi kami baca bersama-sama, menerangi hati dan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab 2 Samuel ayat 18 2 Samuel 18 ayat 31 sampai 33. Maka datanglah orang Etiopia itu, kata orang Etiopia itu, Tuanku, Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda
Orang muda itu, jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu sedang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada hari ini untuk boleh membuka sebagian dari firman Tuhan yang akan kembali bersama kita baca dan sekaligus kita renungkan bersama sebagaimana yang tertulis dalam Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-41 hingga ayat yang ke-51. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-41 hingga ayat yang ke-51. Namun sebelum bersama kita membaca dan terlebih merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita meminta pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bersama dengan firman-Mu ini Tuhan, kami ingin merenungkannya. Bantulah hamba-Mu yang akan memperkatakan kebenaran firman ini, sehingga suluh dan pelita yang senantiasa terus bersinar memenuhi kehidupan kami tidak pernah menjadi padam karena sabda firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus Tuhan membimbing menyertai kami pada saat ini, sehingga perkataan kebenaran dari firman-Mu yang akan disampaikan melewati hamba-Mu benar-benar dimengerti, dipahami, dan dilakukan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut Engkau berfirman bagi kami saat ini. Amin. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-41 hingga ayat yang ke-51, yang akan saya bacakan demikian dalam nama Tuhan. Di bawah judul Roti Hidup. Ayat yang ke-41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Kalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita boleh bersatu hati dalam persekutuan untuk beribadah walaupun secara virtual, baik itu dalam rumah masing-masing bersama dengan keluarga terkasih, mengikuti ibadah dari gereja, dimanapun yang boleh senantiasa melaksanakan rekaman, baik itu secara online. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk kita beritakan, yaitu sebagaimana nas-nas yang boleh diperhadapkan pada minggu lalu, di mana ayat ini merupakan sebuah kelanjutan dari nas minggu lalu, di mana juga merupakan satu judul, yaitu tentang roti hidup. Nah, Bapak Ibu sedang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selogianya tidak semua, setiap perkataan yang benar yang kita keluarkan dari pengakuan kita sendiri itu diakui oleh semua orang. Dan tidak semua orang membenarkan akan perkataan yang menjadi keakuan kita, di dalam kita boleh menyatakan kebenaran yang kita lakukan. Nah, hal inilah yang mungkin dirasakan oleh Yesus Kristus pada saat itu, di mana ketika dalam hal ini ia menyatakan kembali bahwa dirinya adalah roti hidup. Maka di sini ada beberapa orang yang kembali mempertanyakan hal ini. Dengan tujuan, dikatakan di sini bangsa Yahudi, mereka bersungut-sungut kepada Yesus. Maka dari itu ketika kembali ia menyatakan bahwa dirinya yang boleh dikatakan akulah roti hidup itu, dan kembali ia mempertegas hal ini, maka yang menjadi respon orang Yahudi pada saat itu ialah dalam kata lain antara percaya dan tidak mempercayai. Karena mengapa demikian? Karena hal ini dapat dilihat ketika mereka menginginkan pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu tanda untuk membuktikan kembali apa yang menjadi pernyataan Yesus ini tentang dirinya. Tetapi di balik segala sesuatu yang boleh disampaikan dan dilakukan oleh Yesus, bukankah mereka tidak mengerti mujizat yang sebelumnya Yesus lakukan, yaitu mengadakan yang tadinya 5 roti dan 2 ikan, mampu memberi makan 5.000 orang. Dan ini rupanya tidak cukup bagi orang-orang Yahudi pada saat itu untuk mempercayai kembali pernyataan Yesus akan dirinya, yaitu mengenai bahwa dia adalah roti hidup. Karena dengan demikian ketika mereka melihat sendiri siapa Yesus melalui silsilah kehidupannya, dan di sini dapat kita lihat yaitu pada ayat yang ke-42, di mana di sini mereka kembali diingatkan dengan bagaimana latar belakang dari Yesus. Yang tadinya Yesus hanya dikatakan seorang anak dari Yusuf dan Maria, di mana pekerjaannya hanyalah tukang kayu. Dan inilah yang menjadi sebuah pernyataan dan pertanyaan kembali bagi orang Yahudi. Apakah mungkin, apakah bisa ia yang mengatakan dirinya adalah roti hidup ini kembali mengatakan ia menyatakan segala sesuatunya? Nah, Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi ketika
kembali pada ayat yang ke-51, di situ Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Dan nantinya roti ini ialah dagingku yang akan kuberikan kepadamu. Nah, inilah yang mengatakan bahwa sulit bagi mereka rupanya untuk mempercayai tentang kebenaran hal demikian. Karena mereka kembali mempertanyakan, mungkinkah dia mengatakan dirinya roti hidup yang turun dari surga? Dan mungkinkah dagingnya yang ia bagikan untuk kita makan? Nah, inilah yang nantinya akan membuat sebuah pertengkaran antara sesama mereka orang Yahudi pada saat itu di dalam memperkatakan kembali tentang pernyataan Yesus ini. Tanpa mereka sadari, Bapak Ibu sidang jemaat terkasih, itu hanyalah sebuah kiasan dari gambaran tentang bagaimana pengorbanan Yesus nantinya untuk manusia yang ada dalam dunia ini. Mengapa demikian? Karena pada saat perjamuan nanti hosti dan anggur inilah yang akan menjadi makanan dan minuman pada saat perjamuan, di mana hosti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Kristus yang nantinya akan dicurahkan untuk pengampunan dosa kita manusia. Nah, mereka mungkin tidak menyadari akan gambaran dari kiasan ini, karena yang mereka sadari dan ingin mereka ungkapkan di sini adalah bagaimana tata cara ketika Yesus mengungkapkan segala sesuatu yang mungkin mustahil bagi mereka. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini, Yesus hanya dengan sederhana untuk mempertegas kepada mereka tentang keheranan, tentang pernyataan-pernyataan, bahkan pertanyaan selanjutnya. Hanya dengan Yesus memperkatakan seperti yang kita lihat pada ayat yang ke-47, di mana di sini dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Jadi dalam kata lain, ketika ia telah menyatakan dirinya sebagai roti yang hidup, roti yang turun dari surga, senantiasa roti yang akan nantinya dipersembahkan untuk kita manusia dalam mendapatkan keampunan melalui pengorbanan. Mungkin disinilah Yesus ingin mengatakan kepada mereka, barang siapa yang percaya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan demikian ketika bagaimana orang yang tidak pernah mempercayai hal demikian, yaitu terserah masing-masing keimanan kita yang meyakini segala sesuatu yang ingin Yesus sampaikan bagi kita melalui firman-Nya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Garis besar apa dari perenungan ini yang boleh senantiasa dapat kita ambil dan dapat kita renungkan bersama? Ada 3 hal yang di sini saya tuliskan untuk kita sekalian. Yang pertama, apa yang kamu cari dalam dunia ini sifatnya hanyalah sementara dan tidak ada yang kekal. Seperti roti yang berasal dari dunia, yang sifatnya ketika dimakan, maka kita kembali akan merasa lapar setelah selang beberapa jam kita memakannya. Itu artian roti yang berasal dunia sifatnya dapat habis. Tetapi berbeda dengan roti hidup yang berasal dari Allah, yang dimana di sini dikatakan sifatnya adalah kekal. Nah, yang kedua, jika ingin memperoleh roti hidup yang memberi kehidupan yang kekal itu, maka percayalah kepada Yesus melalui firman-Nya. Jadi jangan pernah kita bersungut-sungut untuk segala sesuatu, untuk tidak percaya dan mempertanyakan hal-hal lainnya yang selogianya ketika kita boleh membaca firman ini kita tahu bagaimana, seperti apa, dan apa yang akan ditentukan. Jadi dalam artian, jangan bersungut-sungut, tetapi percayalah kepada Kristus. Yang ketiga, Yesus sudah memberikan segalanya, baik apapun yang boleh kita terima dalam hidup ini. Tugas kita adalah bersyukur dan terlebih menerima
anugerah-Nya. Nah, Bapak Ibu sedang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semasa pandemi COVID-19 ini, tidak lain dan tidak bukan, yang sering kita perlukan adalah bagaimana cara kita boleh memelihara diri, memelihara tubuh jasmani kita, agar selalu sehat, kuat, agar kita tidak senantiasa boleh merasakan sakit menderita. Maka dari itu, sebagaimana firman ini mengatakan kepada kita, tidak jauh dan tidak bukan, lain daripada hal lain selain berserah kepada Kristus. Dengan tujuan meminta pertolongan, meminta penyertaan daripadanya. Ingatlah akan roti yang berasal dari dunia, yang dapat habis, yang dapat binasa. Tetapi roti hidup yang berasal dari Allah tidak akan pernah binasa. Melainkan jikalau kita hidup dalam iman kepercayaan kita kepada Kristus, kita akan dijanjikan akan kehidupan yang kekal. Biarlah apa yang boleh kita dengarkan melalui sabda kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat memperkaya kita terus untuk mempelajari akan apa yang boleh Tuhan sampaikan melalui sabda firman-Nya, agar hikmat terus dinyatakan bagi kita untuk boleh memelihara hidup kita di dalam dunia ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita melalui sabda firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Tetap diiringi dengan musik, kita bersatu hati di dalam doa, kita menaikkan doa syukur syafaat kita. Kita berdoa. Segala puji, hormat, terima kasih kembali kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih dan penyertaan-Mu sepanjang di dalam kehidupan kami. Senantiasa kami terus bersyukur. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau tetap mempercayakan tubuh jasmani kami selalu sehat, kuat, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Demikian akan sabda firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami sekalian. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memelihara akan hidup kami. Lebih-lebih memiliki roti hidup yang sebenarnya, yang boleh menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kami yang percaya. Karena kami percaya Tuhan akan menyediakan dan memberikan yang terbaik ketika segala sesuatu telah disediakan bagi kami. Bersyukur buat sabda firman yang telah kami dengarkan bersama-sama. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memelihara kehidupan ini. Biarlah terang Kristus senantiasa bersinar dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat Tuhan. Dalam setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Peran kami sebagai suami dan istri, kepala keluarga dalam rumah tangga, maupun dalam setiap keseharian pekerjaan berkat usaha kami. Senantiasa terus menyatakan sukacita, kemurahan Tuhan boleh terjadi untuk melindungi, menyertai, memberikan pertolongan bagi kami dan seisi rumah kami, agar setiap kami mendapatkan kesehatan, kekuatan, semua karena penyertaan-Mu. Dan terlebih-lebih Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah terus mendapat berkat daripada Tuhan. Demikian Tuhan bagi anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa persekolahan mereka, pendidikan, perkuliahan, bahkan pekerjaan mereka. Kami serahkan mereka semua Tuhan dalam campur tangan pengasihan-Mu. Demikian bagi mereka yang genyar-genyarnya pada saat ini mencari pekerjaan tetap. Kami percayakan Tuhan, Engkau senantiasa membekali kehidupan mereka, agar dengan mengimani segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, untuk menyatakan yang terbaik bagi setiap cita juang harapan mereka, untuk menyatakan hal yang terbaik di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Demikian bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami sakit dan pemulihan, kami percayakan Tuhan Engkau menjamah mereka. Kepada Pak Penetua Ajuli JB, kepada Ibu Pendeta Yepta Tindu bersama dengan suami terkasih, kepada keluarga dari Bapak Kota Dinata,
Dan siapapun Tuhan yang dinyatakan terpapar melalui pandemi COVID-19 ini. Demikian juga Engkau menjaga, memelihara, menguatkan mereka. Agar mereka senantiasa memperoleh semangat sehat Tuhan. Semua karena penyertaan, pertolongan, dan kuasa kasih jamahan Tuhan. Biarlah setiap mereka memperoleh mujizat Tuhan yang boleh terjadi. Demikian Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang memasuki usia indah. Biarlah pengharapan, iman, percaya, kasih setia Tuhan terus menyertai, memberkati sepanjang masa usia ini Tuhan. Di tengah keberadaan anak menantu cucu terkasih, mereka tetap memperoleh sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Demikian bagi anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik itu pernikahan maupun kelahiran. Biarlah Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dalam setiap keinginan harapan mereka. Biarlah nyata kehendak Tuhan jadi atas kehidupan mereka melalui bertambahnya usia. Mereka tetap mempercayakan untuk segala sesuatunya membuahkan hasil yang nyata, tentu melewati pengharapan iman yang boleh Tuhan nyatakan. Demikian juga bagi bangsa dan negara kami serahkan dalam pendamaian, kuasa kasih setia Tuhan menjaga melindungi kami dari hal-hal yang tidak baik, bencana dan lain sebagainya. Dan terutama bagi kami saat ini melalui masa pandemi COVID-19 yang semakin melonjak, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa tetap memberikan pertolongan bagi kami. Demikian bagi kami yang senantiasa tetap setia dalam pelayanan-Mu, baik pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, penginjil, pemain musik, sang leader, liturgus, siapapun kami yang boleh mendampingi pada saat ini dalam pekerjaan pelayanan, Tuhan senantiasa terus menyertai memberkati kami. Demikian peran dari tim multimedia yang menyediakan berbagai macam alat dan sarana yang boleh kami pakai dan pergunakan pada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa pelihara kehidupan kami. Agar apa yang boleh kami lakukan dalam persekutuan ini, walaupun melalui virtual ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai. Sehingga apa yang menjadi pesan yang boleh disampaikan melalui ibadah ini, senantiasa boleh diperdengarkan dan terlebih dilakukan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan. Inilah senantiasa doa syukur syafaat kami. Kami menyerahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan persembahan syukur sebagai nas pengantar, ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Belum persembahan dikumpulkan, marilah kita berdoa. Kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan namamu ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih dan berkatilah padamu kami bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari pelengkap gedung jemaat nomor 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan.
Bapak Ibu sedang jemaat terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengundang kita sekalian untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri serangkaian ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita, terima dan bawalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita dan senantiasa terus melindungi kita. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus menyinari kita dengan wajah-Nya dan senantiasa memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan terus senantiasa memberikan kita damai dan sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Ini kemarin Jumat. Kita di Maria mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Teresa yang telah menyampaikan firman untuk kita pada hari ini. Dan Yesus memberkati. Amin.